1. Sebelum melakukan gerak berirama, kita disarankan melakukan peregangan terlebih dahulu dengan tujuan A. Melemaskan otot dan sendi, B. Menguatkan tulang, C. Keseimbangan gerakan, D. Meningkatkan percaya diri. Peregangan sebelum melakukan gerak berirama atau aktivitas fisik lainnya bertujuan untuk melemaskan otot dan sendi, meningkatkan fleksibilitas, dan mengurangi risiko cedera. Ini membantu tubuh bersiap untuk melakukan gerakan yang lebih dinamis. 2. Irama yang tidak digunakan pada senam langkah biasa adalah A 2/4, B 4/4, C 3/4, D 5/4. Senam langkah biasa, marching, umumnya menggunakan irama 2/4, 3/4, atau 4/4, karena irama-irama ini sesuai dengan pola langkah kaki yang berulang dan mudah diikuti. Irama 5/4 jarang digunakan dalam senam karena tidak umum dan memiliki pola ketukan yang tidak simetris, sehingga sulit untuk diikuti dalam gerakan berirama. 3. Posisi tubuh yang benar pada saat akan melakukan gerakan langkah ke depan adalah A. Berdiri tegak, B. Berdiri istirahat, C. Berdiri istirahat, D. Bebas. Posisi tubuh yang benar sebelum melakukan gerakan langkah ke depan dalam senam adalah berdiri tegak. Ini berarti tubuh lurus, kepala tegak menghadap ke depan, kedua tangan di samping badan, dan siap untuk bergerak. Posisi ini membantu menjaga keseimbangan dan kesiapan dalam melakukan gerakan secara tepat dan terkontrol. 4. Manakah dari unsur berikut yang termasuk ke dalam unsur penilaian gerak berirama? A. Irama, B. Kekuatan tubuh, C. Kontinuitas gerakan, D. Berat tubuh. Meskipun irama juga penting, dalam konteks penilaian, kontinuitas gerakan menunjukkan seberapa baik peserta menghubungkan satu gerakan ke gerakan berikutnya secara lancar, yang merupakan aspek teknis utama dalam penilaian. 5. Unsur yang harus diberi tekanan pada gerak berirama adalah A. Kekuatan tubuh, B. Koordinasi gerak, C. Kelentukan tubuh, D. Ketetapan gerak. Dalam gerak berirama, seperti senam ritmik, ketetapan gerak sangat penting karena gerakan harus mengikuti irama atau musik tertentu dengan ritme yang sesuai. Ketepatan waktu dan kesesuaian gerakan dengan irama menjadi unsur utama yang ditekankan agar gerakan tampak harmonis dan sinkron. 6. Gerak langkah kaki yang menggunakan irama 3/4 atau 4/4 adalah A. Balance pass, B. Beach track pass, C. Low pass, D. Chest pass. Balance pass adalah salah satu gerakan langkah kaki dalam senam irama yang dilakukan mengikuti irama 3/4 atau 4/4. Gerakan ini dilakukan dengan menyeimbangkan tubuh sambil mengayunkan kaki ke samping atau depan, dan biasanya mengikuti musik berirama waltz atau mars. 7. Senam yang dilakukan dengan iringan musik disebut A. Senam ritmik, B. Senam ketangkasan, C. Senam musik, D. Senam lantai. Senam ritmik adalah jenis senam yang gerakannya dilakukan mengikuti irama musik. Ini adalah ciri khas utama yang membedakannya dari jenis senam lainnya. 8. Ketetapan dengan irama, kontinuitas, keluasan, fleksibilitas, keseimbangan, dan kelentukan merupakan bagian dari gerak berirama yang dikategorikan sebagai A. Faktor-faktor, B. Kelebihan, C. Manfaat, D. Unsur-unsur. Ketetapan dengan irama, kontinuitas, keluasan,
Fleksibilitas, keseimbangan, dan kelentukan adalah aspek-aspek penting yang membentuk atau menjadi unsur-unsur dalam melakukan gerak berirama. 9. Gerak langkah rapat dalam senam irama dapat melatih otot, A. Kaki, B. Tangan, C. Pundak, D. Perut. Gerak langkah rapat, beach track pass, secara utama melibatkan pergerakan dan tumpuan pada otot-otot kaki, seperti otot paha, betis, dan pergelangan kaki. Meskipun gerakan ini juga melibatkan koordinasi seluruh tubuh, fokus utama latihannya adalah pada bagian bawah tubuh. 10. Gerakan meluncur dalam renang dilakukan dengan dorongan, A1 tangan, B2 kaki, C2 tangan, D1 kaki. Gerakan meluncur dalam renang biasanya dilakukan setelah start atau setelah melakukan dorongan dari dinding kolam saat pergantian arah. Pada saat ini, kedua kaki mendorong kuat dari dinding kolam untuk memberikan tenaga awal agar tubuh dapat meluncur lurus dan sejauh mungkin di dalam air. 11. Pada saat berenang, gerakan pertama yang dilakukan untuk memulai berenang adalah A. Meluncur, B. Mengambil napas, C. Gerakan tangan, D. Gerakan kaki. Dalam teknik dasar berenang, gerakan pertama yang dilakukan untuk memulai berenang adalah meluncur. Meluncur dilakukan setelah start, biasanya dengan tolakan dari dinding kolam, untuk menciptakan posisi tubuh yang streamline, lurus dan sejajar, agar bisa bergerak lebih cepat dan efisien di dalam air. 12. Sebelum melakukan aktivitas pengenalan air, kita disarankan melakukan A. Berenang, B. Pendinginan, C. Pemanasan, D. Istirahat. Sebelum melakukan aktivitas pengenalan air, sangat disarankan untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan bertujuan untuk mempersiapkan tubuh agar lebih siap dan fleksibel dalam beradaptasi dengan air, serta mengurangi risiko cedera. Pemanasan biasanya mencakup gerakan-gerakan ringan yang melibatkan otot-otot utama, seperti peregangan dan gerakan dinamis. 13. Bentuk gerakan kaki pada saat berenang gaya bebas adalah A. Mendorong permukaan air bersamaan, B. Menendang permukaan air bersamaan, C. Naik turun secara bergantian memukul permukaan air, D. Mendorong secara bergantian permukaan air. Gerakan kaki pada gaya bebas, crawl, adalah gerakan cambukan naik turun secara bergantian dari pinggul, dengan lecutan pada ujung kaki. Gerakan ini membantu mendorong tubuh ke depan dan menjaga keseimbangan. 14. Bagaimana posisi kepala saat mengambil napas pada renang gaya bebas? A. Berada di atas air, B. Berada di dalam air, C. Kepala diputar ke samping, D. Berada di dalam air. Saat berenang gaya bebas, posisi kepala saat mengambil napas adalah dengan memutar kepala ke samping. Proses ini dilakukan secara cepat dan efisien agar perenang tetap bisa menjaga posisi tubuh yang streamline, meminimalkan hambatan air, dan tetap menjaga kelancaran gerakan. Kepala tidak perlu sepenuhnya keluar dari air, hanya bagian mulut dan hidung yang diputar ke atas permukaan untuk mengambil napas. 15. Berikut ini manfaat berlatih renang secara teratur adalah A. Menyembuhkan penyakit, B. Menghilangkan rasa malas, C. Membesarkan tulang, D. Meningkatkan kesehatan. Berlatih renang secara teratur memberikan berbagai manfaat untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan, seperti meningkatkan daya tahan tubuh dan kebugaran fisik, meningkatkan kapasitas paru-paru dan sistem kardiovaskular, meningkatkan fleksibilitas, kekuatan otot, dan kelenturan tubuh, meningkatkan kesehatan mental karena dapat mengurangi stres.
16. Tahap pertama sebelum berolahraga di dalam air adalah berlatih. A. Pernapasan. B. Tenaga dalam. C. Polo air. D. Renang. Sebelum melakukan olahraga di dalam air, tahap pertama yang sangat penting adalah berlatih pernapasan. Kemampuan mengatur napas sangat krusial agar tubuh dapat beradaptasi dengan lingkungan air, terutama saat berenang atau melakukan aktivitas fisik lainnya di dalam air. Hal ini membantu mengurangi risiko panik, menambah daya tahan, dan meningkatkan efisiensi gerakan. 17. Gaya kupu-kupu disebut juga dengan istilah A. Butterfly stroke, B. Dragonfly stroke, C. Freestyle, D. Breaststroke. Gaya kupu-kupu dalam renang secara internasional dikenal dengan istilah butterfly stroke. Gaya ini ditandai dengan gerakan kedua lengan yang bergerak secara bersamaan dari depan ke belakang, disertai dengan tendangan kaki yang disebut dolphin kick. Gaya ini merupakan salah satu gaya renang yang paling menantang secara teknik dan fisik. 18. Di bawah ini yang bukan merupakan gaya dalam renang adalah A. Gaya kupu-kupu, B. Gaya punggung, C. Gaya dada, D. Gaya ikan. Dalam cabang olahraga renang, gaya-gaya yang dikenal secara resmi adalah gaya kupu-kupu, butterfly stroke, gaya punggung, backstroke, gaya dada, breaststroke, gaya bebas, freestyle. 19. Pengertian kekuatan dalam kebugaran jasmani adalah sesuatu kemampuan otot dalam A. Menahan beban, B. Menghadapi tekanan, C. Mengatasi kelelahan, D. Menghadapi sebuah tegangan. Dalam konteks kebugaran jasmani, kekuatan diartikan sebagai kemampuan otot untuk menahan atau mengangkat beban dalam satu usaha maksimal. Kekuatan ini penting dalam berbagai aktivitas fisik, karena mendukung stabilitas, efisiensi gerak, dan mencegah cedera. 20. Setelah melakukan aktivitas kebugaran jasmani, kita disarankan untuk melakukan agar otot-otot tubuh kita menjadi rileks, A. Pemanasan, B. Pendinginan, C. Makan yang banyak, D. Tidur siang. Setelah melakukan aktivitas kebugaran jasmani, pendinginan, cooling down, sangat dianjurkan agar otot-otot tubuh menjadi rileks, membantu menurunkan detak jantung secara bertahap, dan mengurangi risiko cedera serta pegal-pegal. Pendinginan biasanya dilakukan dengan gerakan ringan dan peregangan otot. 21. Kelincahan adalah kemampuan seseorang dalam merubah arah dengan A. Cepat, B. Teratur, C. Diperlambat, D. Lambat. Kelincahan, agility, adalah kemampuan seseorang untuk mengubah arah atau posisi tubuh dengan cepat dan tepat tanpa kehilangan keseimbangan. Kemampuan ini sangat penting dalam banyak cabang olahraga yang membutuhkan reaksi dan gerakan cepat, seperti sepak bola, bulu tangkis, dan basket. 22. Tujuan siswa melakukan aktivitas kebugaran jasmani untuk A. Menguatkan otot tubuh, B. Melatih daya tahan, C. Menjaga kesehatan tubuh, D. Meningkatkan kecepatan. Meskipun semua pilihan jawaban merupakan manfaat dari kebugaran jasmani, tujuan utama dari melakukan aktivitas kebugaran jasmani bagi siswa adalah untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Aktivitas ini membantu menjaga fungsi jantung, paru-paru, otot, serta meningkatkan kebugaran mental dan fisik. 23. Kemampuan tubuh pada saat melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa mengalami kelelahan berkepanjangan merupakan pengertian dari A. Kecepatan, B. Kelincahan,
C. Kebugaran jasmani, D. Kekuatan. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik dalam waktu yang relatif lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan, serta dapat segera pulih setelah beraktivitas. Kebugaran jasmani mencakup unsur daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelincahan, dan fleksibilitas. 24. Tes untuk mengukur kekuatan otot punggung adalah A. Push up dan sit up, B. Squat thrust dan push up, C. Back lift, pull up, dan chin up, D. Quad jump dan back up. Tes seperti back lift, pull up, dan chin up digunakan untuk mengukur kekuatan otot punggung dan lengan atas. Back lift menargetkan otot-otot punggung bawah. Pull up dan chin up lebih banyak melibatkan otot punggung atas dan lengan, tetapi juga memberi gambaran umum tentang kekuatan punggung. 25. Salah satu bentuk latihan kekuatan otot, back lift memiliki tujuan melatih kekuatan otot, A. Kepala, B. Tangan, C. Perut, D. Punggung. Backlift adalah latihan yang bertujuan untuk melatih kekuatan otot punggung, khususnya bagian punggung bawah. Latihan ini membantu meningkatkan stabilitas tulang belakang dan postur tubuh, serta mencegah cedera saat melakukan aktivitas fisik lainnya. 26. Dimas sedang melakukan gerakan push up dengan tujuan melatih kekuatan otot, A. Kaki, B. Perut, C. Tangan, D. Kepala. Gerakan push up terutama melatih kekuatan otot tangan, khususnya otot tricep, serta juga melibatkan otot dada dan otot bahu. Selain itu, push up juga membantu menguatkan otot inti, core, tetapi fokus utamanya adalah pada otot lengan dan dada. 27. Salah satu pernyataan yang benar terkait penyiaran penyakit menular, A. Melalui udara, B. Bertatapan mata, C. Menyapa, D. Melalui pesan suara. Penyakit menular dapat menyebar melalui udara, terutama melalui droplet, tetesan cairan dari batuk, bersin, atau bicara, yang mengandung kuman atau virus. Penyebaran juga bisa terjadi melalui kontak langsung atau benda yang terkontaminasi, tapi bukan melalui bertatapan mata, menyapa, atau pesan suara. 28. Salah satu aktivitas yang harus dihindari jika ingin hidup sehat adalah A. Merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol, B. Berolahraga secara rutin, C. Menjaga kebersihan lingkungan, D. Selalu mencuci pakaian yang kotor. Agar hidup sehat, kita harus menghindari aktivitas yang merugikan kesehatan, seperti merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Kedua kebiasaan ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius, termasuk gangguan pernapasan, penyakit jantung, dan kanker. 29. Berikut ini yang bukan termasuk penyakit kulit menular adalah A. Cacar air, B. Jerawat, C. Kudis, D. Panu. Cacar air, kudis, dan panu adalah penyakit kulit yang menular, artinya bisa menyebar dari satu orang ke orang lain. Sedangkan jerawat adalah masalah kulit yang biasanya disebabkan oleh faktor internal seperti hormon, minyak berlebih, atau infeksi bakteri pada folikel rambut, tetapi tidak menular. 30. Penyakit yang disebabkan oleh penumpukan kolesterol di sekitar pembuluh darah adalah A. Diare, B. Osteoporosis, C. Hipertensi, D. Serangan jantung. Penumpukan kolesterol di sekitar pembuluh darah dapat menyebabkan penyempitan arteri,
aterosklerosis, yang menghambat aliran darah ke jantung. Kondisi ini bisa memicu serangan jantung, infark miokard. Hipertensi adalah tekanan darah tinggi, tapi bukan langsung disebabkan oleh kolesterol. Diare dan osteoporosis tidak terkait dengan kolesterol. 31. Diabetes disebabkan oleh A. Infeksi bakteri, virus, dan makanan, B. Kelebihan kadar gula dalam darah, C. Kolesterol yang menumpuk di pembuluh darah, D. Pengeroposan tulang. Diabetes adalah penyakit yang terjadi karena tubuh tidak dapat mengatur kadar gula darah dengan baik, sehingga terjadi kelebihan kadar gula dalam darah, hiperglikemia. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya produksi insulin atau ketidakmampuan tubuh menggunakan insulin dengan efektif. 32. Salah satu tata cara menjaga organ reproduksi adalah A. Selalu rajin membersihkan kamar setelah bangun tidur, B. Menggunakan pakaian ketat, C. Membuang sampah pada tempatnya, D. Selalu membersihkan diri setelah buang air. Menjaga kebersihan organ reproduksi sangat penting untuk mencegah infeksi dan menjaga kesehatan. Salah satu tata cara yang benar adalah selalu membersihkan diri setelah buang air, baik buang air kecil maupun besar, untuk menjaga kebersihan dan mencegah bakteri masuk ke organ reproduksi. 33. Salah satu cara menjaga kesehatan alat reproduksi adalah menggunakan celana dalam yang A. Ketat, B. Selalu baru, C. Bahan karet, D. Longgar dan nyaman. Menggunakan celana dalam yang longgar dan nyaman penting untuk menjaga kesehatan alat reproduksi karena membantu sirkulasi udara dan mencegah kelembapan berlebih yang bisa menyebabkan infeksi. Celana dalam yang terlalu ketat atau berbahan tidak menyerap keringat, seperti karet, bisa memicu iritasi dan infeksi. 34. Setelah buang air besar maupun kecil, sebaiknya alat kelamin harus A. Dibersihkan dengan sapu tangan, B. Dibersihkan dengan air yang bersih, C. Dibersihkan dengan handuk, D. Dibiarkan saja. Setelah buang air besar maupun kecil, sangat penting untuk membersihkan alat kelamin dengan air yang bersih untuk menjaga kebersihan dan mencegah infeksi. Membersihkan dengan air lebih efektif daripada hanya menggunakan sapu tangan atau handuk, karena air membantu menghilangkan kotoran dan bakteri secara menyeluruh. 35. Penyakit apa yang timbul akibat kebersihan alat reproduksi tidak terjaga? A. Saluran pencernaan, B. Hipertensi, C. Eksim, D. Osteoporosis. Kebersihan alat reproduksi yang tidak terjaga bisa menyebabkan iritasi kulit dan infeksi, salah satunya adalah eksim, peradangan kulit yang menyebabkan kemerahan, gatal, dan ruam.